Terus yang berikutnya yang saya ingin ingatkan lagi ke teman-teman tentang tugas kelompok. Masih ingat kelompoknya kan masing-masing? Masih, Pak. Kalau lupa nanti bisa dilihat di e-learning yang pertemuan keempat kalau saya tidak salah. Di situ ada deskripsi tugas kelompoknya, kemudian nama-nama anggota kelompoknya. Siapa yang masuk kelompok berapa. Itu. Terus untuk pengerjaannya, kalau di rencana awal kita itu 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti teman-teman itu harus sudah mulai bisa, ini ya, bisa mengunggah jawabannya itu mulai tanggal 28 kalau saya tidak salah. Mulai tanggal 28 sampai terakhir tanggal 29. Sekarang tanggal 21 tinggal 7 hari. Kira-kira waktunya cukup nggak untuk menyelesaikan laporan? Insyaallah cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Okay. Diusahakan bisa selesai sesuai jadwal sehingga kita bisa move on ke materi yang berikutnya. Dan yang paling penting dari tugas kelompok itu nanti presentasi. Saya minta teman-teman mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, bagaimana presentasinya, Pak? Nanti kita buat, teman-teman buat PowerPoint, kemudian dipresentasikan. Kemungkinan besar kita via Zoom, biar ada recordnya, ada rekamannya. Terus untuk materi kita pada hari ini, kita akan sedikit membahas materi yang minggu lalu, yang populasi sampel sama pengujian hipotesis. Mungkin teman-teman sudah membaca, karena sudah ada latihannya. Ada yang ingin ditanyakan enggak tentang itu? Tentang materi pengujian hipotesis dan populasi sampel. Tidak ada? Sudah paham semua berarti? Atau saya yang nanya? Saya merujuk ke jawaban teman-teman. Saya mulai dari Kasyandi. Kasyandi masuk nggak ya? Kasyandi. Masuk. Kasyandi, are you there, Kasyandi? Husnul ini Husnul Kudus ya? Yang Husnul ini nama lengkapnya Husnul Ya, Kudus. Pak. Oh, Iya, ya. Husnul Kudus. Kasyandi ada? Kasyandi. Kasyandi nggak ada ya? Mila, Usnul, Muamir, Gugun, Nera, Arsis, Sasmita, Riani. Oh nih, Kasyandi. Kasyandi lagi di mana posisi? Lagi di Palion, Pak. Di mana? Sumbawa. Sumbawa. Panas Sumbawa? Panas, Pak. Panas ya. Sudah mandi? Udah aman. Nah, oke. Kalau melihat jawaban atau nilai Kasyandi di latihan yang pertama kemarin, itu kesulitannya di mana, Mas? Ini Pak di tempat. Suaranya agak diperbesar, Mas, pakai headset. Pakai headset kalau ada.
Halo, masih kecil, Mas. Masih kecil, Pak. Halo, di saya masih kecil. Halo. Bentar dulu, Pak. Halo, masih kecil, Pak. Halo, masih kecil. Di teman-teman besar apa kecil suaranya? Halo. Coba nyanyi, Mas. Pak. Halo. Gimana teman-teman? Masih kecil. Kasihan Aulia tuh tidak bisa mendengarkan suara merdumu. Nggak bisa pakai headset kayaknya nih, Pak. Hah? Halo. Nggak bisa Halo? pakai headset kayaknya semua. Kecil suaranya. Kalau gitu saya pindah ke yang lain yang lebih besar suaranya. Diki. Diki tidak sibuk, Diki? Diki tidak sibuk? Diki menghilang. Kita pindah ke Margina. Margina Erlin Anirta. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesulitannya di mana tuh di latihan yang kemarin? Kalau di nomor 1 lupa saya jawab, Pak. Lupa kemarin, Nomor Pak. 1. Coba saya lihat ya. Kelas A. Lupa nggak dijawab kemarin, Pak. Soalnya lupa. Margina. Margina, mana Margina nih? Oh iya. Ya betul ya, tidak dijawab. Kalau nomor 2-nya itu lumayan skornya 7, cuman karena nomor 1 tidak dijawab jadi kebagi dia. Oke, kalau gitu kita pindah ke Mila. Saya, Pak, Kesulitannya di mana tuh di latihan yang kemarin? itu pas pengujian hipotesis itu, Pak, yang ada kan cara ketiganya itu tentang Ya. kriteria keputusannya. Pertama kita bingung cari apa namanya T-tabelnya, tapi apa belum lihat materinya. Ternyata ada T-tabelnya di situ. Itu aja sih, Pak. Oh, jadi Cara tidak cari T-tabelnya. sudah coba dikerjakan ulang sesuai itu kunci jawaban? Udah lihat kunci jawaban kan? Udah, Pak. Sudah. Tapi Ada, belum dicoba lagi. Oh, nanti dicoba lagi ya. Kalau nomor 1 sudah Iya, Pak. betul. Nomor 1 sudah betul, nilainya full. Pokoknya perhitungannya sudah betul. Terus, nah, kasih Andi nih. Oh, kasih Andi tadi tidak bisa menjawab. Terus, kalau dari jawaban teman-teman untuk yang nomor 1 itu sebagian besar itu sudah ada proses perhitungannya, tapi hasilnya keliru. Hasilnya yang kurang tepat. Saya mau coba kasih contoh. Mungkin teman-teman agak kebingungan kalau ketemu yang seperti itu ya. Saya, misalkan kita coba latihan di sini. Kita ambil soal yang untuk mahasiswa. Sebentar, saya copy dulu. Tapi di tempat saya sedang azan, teman-teman kita break sebentar ya. Nanti kita teruskan setelah azan. Saya share screen, mau kasih contoh bagaimana proses perhitungannya. Misalkan untuk soal yang untuk mahasiswa, soalnya hanya seperti ini. Misalkan populasi atau N dalam sebuah penelitian berjumlah 450. Tentukan jumlah sampel yang diperlukan menggunakan rumus Isaac and Michael. Ada di materi rumusnya seperti apa. Kalau belum sempat buka materi, rumusnya seperti ini. S sama dengan C² kali N kali P
kali 1 dikurangi P dan seterusnya. Terus dari beberapa simbol yang ada di rumus ini, ada yang sudah tetap nilainya. Nilai apa itu? Nilai chi-square. Nilai chi-square jangan dirubah. Untuk mata kuliah ini, di materi ini, nilai chi-square jangan berubah. Jangan diganti dengan yang lain. Demikian juga dengan nilai P dan nilai D. Jangan berubah. Yang berubah hanya nilai N-nya tergantung soal. Kalau di sini N-nya 450. Kalau yang di mahasiswi mungkin N-nya berbeda ya. Jadi N-nya ini saja yang berubah. Kemudian kita masukkan ke rumus. Nilai-nilai itu kita masukkan ke rumus. S sama dengan, kelihatan teman-teman yang saya share? Kelihatan ya? Kita masukkan ke rumus, kita masukkan setiap nilai yang diketahui. Pertama chi-square. Chi-square nilainya berapa? 3,841. Kemudian kali. Tanda titik di rumus itu artinya kali. Kali N, N-nya ada sebanyak 450. Terus titik lagi, karena titik lagi berarti dia kali. Kali P, P-nya 0,50. Terus kali lagi, kalau P buka kurung seperti ini berarti dia dikalikan. P dikalikan 1 kurang P. Kali buka kurung 1 dikurangi P. P-nya 0,50 tutup kurung. Terus dibagi. D. D berdasarkan materi itu besarnya 0,05. 0,05 kita kuadratkan. 0,05 kita kuadratkan. 0,05 dikuadratkan. Terus N-1. Kalau seperti ini berarti dia dikalikan. Kali N-1. N-nya ada berapa? N-nya ada 450 dikurangi 1. Kemudian ditambah. Ditambah chi-square. Chi-square-nya 3,841 dikali P. Kali P. P-nya 0,50. Kemudian buka kurung 1 kurang P. Berarti dikalikan 1 dikurangi 0,50. Kalau sudah, nah untuk proses ini teman-teman bisa langsung menghitung secara keseluruhan atau satu-satu. Teman-teman bisa 3,841 kali 450. Ketemunya berapa? Terus dikalikan sama 0,50. Ketemunya berapa? Terus dan seterusnya. Sampai dikalikan 1 kurang 0,50. Yang jelas harus satu-satu. Atau bisa juga dengan sekaligus bagian pembilang sama penyebutnya boleh. Bagian atas sama bagian bawah boleh. Tapi kalau teman-teman bingung, satu-satu saja. Sekarang kita contohkan yang satu persatu. Kita cari dulu hasil perkalian yang di atas. Kalau saya menghitungnya bisa menggunakan kalkulator atau bisa dengan Excel. Saya coba contohkan menggunakan Excel. Dengan Excel. Hasil perhitungan yang tadi di Word saya copy paste ke sini, yang nilai-nilainya sudah ada. Ini dia tadi. Kita cari dulu yang di atas. 3841, saya bisa klik di sembarang tempat. Kemudian saya masukkan sama dengan, saya masukkan tanda kurung, masukkan setiap angka. 3,841 kali 450 kali 0,50 kali 1 dikurangi 0,50. Tutup kurung 2 kali.
Masukkan setiap angka yang ada di bagian atas dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kurung, kemudian tekan enter. Ketemunya 432,1125. Terus yang di bawah juga kita tinggal masukkan dengan Excel, awali dengan sama dengan, dimulai dengan 21 tanda kurung boleh, 0,05 kuadrat. Nah, ini teman-teman yang tidak boleh lupa. Kuadrat. Kalau dengan Excel tanda kuadrat itu tandanya seperti ini. Tanda topi. Saya agak perbesar dikit karena mungkin teman-teman ada yang pakai HP. Sama dengan 0,05 pangkat 2. Jadi tanda topi gini terus 2 itu maksudnya pangkat 2. Terus kali kalau di Excel itu menggunakan tanda bintang. Kalau di keyboard laptop saya itu di angka 8. Berarti shift 8 itu muncul tanda bintang. Kemudian dikalikan 450 kurang 1. Teman-teman boleh menuliskan seperti ini atau langsung dikurangi misalkan. 450 kurang 1 berapa? 449. Ya kan? Atau biar tidak bingung, kita tulis saja sesuai yang ada di atas. 450 kurang 1. Oke, terus tambah. Buka kurung lagi, 3,841. Yang ini, 3,841 kali 0,50 kali buka kurung 1 dikurangi 0,50. 0,50. Tutup kurungnya 2 kali. Kalau sudah seperti ini, tinggal tekan enter. Sebelum saya tekan enter, kalau teman-teman perhatikan, nilai-nilai yang ada di sini semuanya sudah diambil dari yang di atas. Jadi dengan Excel dia bisa sekali jalan. Kemudian tekan enter. Ketemunya 2,08275. Terus berapa jumlah sampelnya? Yang 432 ini kan dari yang di atas. 2,08 itu dari yang di bawah. Jadi sampelnya berjumlah, tinggal kita bagikan saja. Masih dengan Excel. Sama dengan kita klik angka yang di atas per klik angka di bawahnya. Kemudian tekan enter. Ketemunya 207. Atau teman-teman bisa sekali jalan. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Saya copy dulu tadi yang di atas. Dan saya paste di sini. Kalau sekali jalan, teman-teman tinggal masukkan seperti ini. Sampel sama dengan yang bagian atas itu kita tulis 1 kali. Sama dengan kita paste, tinggal kita tambahkan beberapa tanda kurung. Sama tidak? Tanda kurung yang harus diperhatikan kalau di sini. Kalau salah tanda kurung biasanya dia nanti akan keliru menjumlahkannya. Karena dia jadi 1 kali, tanda kurungnya dia bertambah. Itu yang 1 kali jalan. Biar tidak bingung, pakai yang cara yang pertama. Cari hasil yang di atas dulu, baru cari hasil yang di bawah. Ketemunya 207,472. Ini kalau dibulatkan bisa jadi 208. Kalau kita bulatkan lagi bisa jadi 210. Bisa kita ambil lebih besar atau mungkin 220 misalkan. Tapi kalau teman-teman menjawab ketemunya 207 Pak, betul. Ketemunya 208 Pak, betul. Tidak salah. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Siapa yang nanya nih? Yang Kasmi. untuk nggih, Pak. Untuk D-nya kan hasilnya itu 0,05. Dari mana dia dapat 0,05, Pak? Oke, kalau itu pertanyaannya,
Kalau di rumus ini teman-teman ya, saya share lagi sebentar. Kelihatan ya rumus panunya ya, Microsoft Word. Di rumus ini yang nilainya yang berubah itu hanya N. Nilai yang lain itu sudah rumus, jangan dirubah. Jadi C² itu nilainya ini, jangan diganti dengan nilai yang lain. P itu nilainya 0,50, jangan ganti dengan angka yang lain. Untuk materi ini ya. Terus D yang ini itu nilainya 0,05. Sama, jangan ganti dengan angka yang lain. Yang bisa diganti itu hanya N besar. Yang berubah itu Tapi N kalau besar. kan ada 3 juga C²-nya. Bagaimana itu? Ada yang Gimana, Mbak? 1%, 5, 10%. C²-nya kita pakai yang 0,05. Berapa 0,05 nilai C² itu ketemunya segini. Soalnya di materi itu terdapat 3, Pak. Tunggu sebentar, C². Saya lihat dulu ya. Biar saya tidak salah menjawab. Populasi sampel. Yang di halaman berapa, Mbak? Sebentar. Coba cari di sampelnya, Pak. Sudah? Nih. Ini populasi sampel. Yang maksudnya nilai C² yang 3 itu yang mana? Di mana atas? Ini C² nilainya 3841. Terus di atas ada juga C². Ini C². Berapa nilai C²? 3841 juga. Terus yang di atas, paling atas ini, yang contoh pertama juga 3841. Sebenarnya bisa menggunakan nilai C² yang lain. Kalau taraf signifikansi C²-nya dia berbeda. Tapi teman-teman nggak usah mikirkan itu. Pokoknya pakai nilai C² yang ini. Jangan pakai nilai C² yang lain. Kenapa? Karena nilai C² ini sudah ditentukan dengan taraf signifikansi tertentu. Nanti tinggal dilihat keakuratan, tergantung permintaan keakuratan sampelnya. Semakin akurat, semakin besar jumlah sampel dan C²-nya akan semakin kecil. Gitu. Ya, jadi nggak usah diganti kalau C², nggak usah diganti dengan yang lain. Tetap pakai yang Itu yang 3,841. dikasih tahu kemarin, Pak. Makanya saya coba buat kayak yang paling kecil itu. C² yang 2,706 kalau nggak salah. Nah, jangan pakai yang itu. Mungkin bukunya yang dipakai beda ya? Sama, Pak, tapi saya coba gitu. Karena kan lebih sederhana hasilnya, Pak. Nanti dicek lagi, dilihat di materi. Mungkin saya yang salah ketik, tapi yang jelas nilai C² untuk materi kita ini yang dipakai adalah 3,841. Jangan pakai yang lain dulu biar tidak kebanyakan nilai C². Jadi yang berubah hanya N, nilai C², nilai P, nilai D itu tetap tidak berubah. Ada lagi? Ya, itu yang untuk perhitungan ya. Untuk perhitungan nanti yang jelas
teman-teman kalau ketemu perhitungan yang seperti ini, teman-teman harus hitung satu demi satu. Jangan dilihat saja. Kalau teman-teman lihat saja pasti pusing. Tapi hitunglah. Cobalah hitung. Masukkan ke alat bantu. Bisa kalkulator, bisa Excel. Kalau dilihat saja tidak bagus. Tidak bagus buat pikiran teman-teman karena pasti akan jadi keriting. Oke, itu yang populasi sampel. Ada lagi untuk populasi sampel sebelum kita lanjut ke pengujian hipotesis? Kalau ngelihat jawaban yang kemarin, teman-teman kelas A yang betul di soal nomor 1, itu ada Mila, itu sudah betul, Isma sudah betul, Mirawati sudah betul, Yona juga sudah betul, dan seterusnya. Yang tidak menjawab itu Kasiandi sama Margina. Margina tadi bilangnya kelewatan. Yang masih keliru itu Diki, terus ada Husnul Kudus, ada Rangga Saputra, dan seterusnya. Ya, itu yang masih keliru di nomor 1. Ada pertanyaan untuk yang nomor 1 yang populasi sampel? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor 2 yang pengujian hipotesis. Materi pengujian hipotesis ini teman-teman itu baru pengantar untuk memperkenalkan seperti ini loh kalau kita mau menguji hipotesis. Nah, contohnya relatif sederhana, rumus yang digunakan juga relatif sederhana. Kalau ngelihat jawaban teman-teman itu juga masih banyak yang keliru. Masih banyak yang keliru. Saya ambil contoh, misalkan contoh untuk yang saya ambil yang mahasiswa. Mahasiswa ini saya ambil punyanya Mila saja ya. Mila Suharmita. Mila Suharmita. Ada Mila Suharmita di sini? Terlempar dia Mila. Saya ganti ke yang bagus jawabannya itu si Arsistawa. Arsistawa? Arsistawa juga terlempar. Yang bagus jawabannya untuk nomor 2 itu ada Ulfatun Anwariyah ya, bolehlah yang lumayan ya. Ulfatun Anwariyah. Atau Margina saja. Margina nilai jawaban untuk nomor 2 nilainya tuh 7. Ya. Margina Erlin Anirta itu nilai untuk nomor 2 itu dapatnya 7. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Kalau ngelihat dari jawaban Margina itu ada keliru di perhitungan sama keputusan kesimpulan. Kita mulai dari langkah yang pertama. Saya share screen dulu. Ini soalnya untuk kelas A yang mahasiswi. Soalnya seperti ini. Nah, teman-teman ketika membaca soal itu juga harus cermat, harus hati-hati. Kenapa harus cermat? Hati-hati biar tidak salah menuliskan hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Kalau di redaksi soalnya dituliskan sebuah perusahaan air minum mengklaim bahwa rata-rata isi air minum kemasan 1 liter yang diproduksinya tidak kurang dari 1 liter. Tidak kurang dari 1 liter artinya
lebih dari 1 liter. Berdasarkan kalimat ini, tidak kurang dari 1 liter, itu maka kita akan menuliskan hipotesis alternatifnya itu seperti ini. Mu tidak kurang dari 1 liter, berarti mu lebih dari 1 liter. Oke. Nah, kalau HA-nya sudah ketemu seperti ini, menggunakan tanda lebih besar, maka hipotesis nolnya adalah mu kebalikannya lebih kecil sama dengan 1 liter. Nah, teman-teman yang menjawab seperti ini, itu untuk langkah pertama sudah dapat poin 1,5. Sudah dapat poin 1,5. Boleh nggak dibalik, Pak? Usahakan tidak dibalik ya, karena sebenarnya sih prinsipnya sama aja, tapi usahakan untuk tidak dibalik. Oke, terus dari soal ini. Kemudian dari soal ini diketahui beberapa nilai. Nilai yang diketahui itu misalkan N-nya. Nah, di sini diketahui N-nya. N-nya itu ada 10 botol. Kemudian rata-rata X bar-nya. Nah, ini X bar. 1,01. Simpangan baku, atau kalau dirumus dia simbolnya S, itu 0,02. Taraf signifikansi 0,05 atau alfa. Terus berdasarkan data itu pertanyaannya, berdasarkan data tersebut dapatkah klaim perusahaan tersebut diterima? Itu pertanyaannya. Terus jawabannya, menjawab pertanyaan itu kita harus lakukan pengujian hipotesis. Ada langkah-langkahnya. Jawabannya juga sudah saya share ke teman. Oke, jawabannya sudah saya share ke teman-teman juga lewat grup. Jawabannya jadi seperti ini. Untuk yang nomor 2. Pertama menyatakan hipotesis. H0, ada H0, ada HA. Penulisannya pun teman-teman tidak boleh asal tulis ya, asal tulis. Kayak mu ini nulisnya ya apa yang bagus lah. Dimiripin lah seperti ini, bacanya mu. Terus simbol lebih kecil sama dengan lebih besarnya juga harus ditulis dengan baik. Bisa nulis kan teman-teman? Menulis simbol lebih kecil sama dengan atau lebih besar itu kan tidak sulit kan? Nah, jadi nulisnya yang bagus lah, biar dosennya yang koreksi tidak semakin kurus. Kalau teman-teman menjawab seperti ini untuk hipotesis yang Putri itu dapat skor 1,5. Kalau betul, kalau dia kebalik ya nilainya tergantung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada dosennya. Kemudian taraf signifikansi. Taraf signifikansi ada disebutkan di soal 0,05. Kalau teman-teman menuliskan ini itu sudah dapat poin 0,5. Terus langkah ketiga, menentukan kriteria keputusan. Nah, ini yang teman-teman agak cukup banyak yang kurang pas. Yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman baca materi, itu patokan kriteria keputusan itu ada di HA. Kalau di HA-nya menggunakan simbol lebih besar, maka di kriteria keputusannya dia akan menggunakan simbol yang sama. H0 ditolak jika terhitung lebih besar dari 1,833. Jadi kalau di HA dia menggunakan lebih besar, maka di kriteria keputusannya dia menggunakan tanda lebih besar juga.
H0 ditolak jika dihitung lebih besar dari 1,833. Itu ya clue-nya. Jadi kalau di HA lebih besar, maka di kriteria keputusan juga menggunakan lebih besar. Tanya Pak, dari mana dapat 1,833? Ini juga banyak yang masih keliru menjawabnya. Dari mana dapat 1,833? Saya mau coba tanya ke siapa nih yang di kriteria keputusan dia masih keliru. Gugun Gatami. Gugun ada di sini? Ada, Pak. Ada. Kalau di jawaban yang teman-teman yang cowok, sebentar. Atau di sinilah, yang ini aja ya. 1,833. Ini dapatnya dari mana, Mas? Dari jumlah ini tuh, Pak. Jumlah yang mana? Tabel alfanya itu. Tabel alfa. Ya, Yang di mana? Bagaimana maksudnya? Bisa dijelaskan? nggak bisa, Pak. Masih bingung saya juga. Bingung. 1,833 dapatnya dari mana? Masih bingung? Ya, bingung, Pak. Oke, nggak apa-apa bingung ya, jangan takut bingung. Nanti kita jelaskan. Dari mana dapat 1,833? Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ya, biar tidak salah. Ini 1,833, ini adalah nilai tabel. Nilai tabel. Berarti dia dilihat di tabel. Udah? Tunggu sebentar. Saya break sebentar ya. Anak saya tadi sampai di menentukan nilai tabel. Nilai tabel saya ada di sini. Oke. Ya. Kita akan mencari dari mana dapat 1,833 ini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ini adalah nilai tabel. Berarti dia dilihat di tabel. Tabel apa yang tepat kita lihat nilai ini? Disebut dengan tabel T. Ada di materi. Teman-teman lihat itu ada file yang namanya tabel T. Bagaimana caranya mencari nilai tabel? Ada dua patokan yang kita pakai. Patokan yang pertama itu adalah alfanya, kemudian yang kedua adalah DB. DB diperoleh dari N-1. Kalau alfanya ada disebutkan di langkah kedua. Berapa alfanya? 0,05. DB-nya N kurang 1. N-nya ada berapa? N-nya ada 10. Dikurangi 1 sama dengan 9. Berarti nilai tabel T itu dilihat pada alfa 0,05 dan DB 9. Teman-teman kemudian melihat membuka file tabel T. Bukan dibagi ya, 0,05 bukan dibagi 9. Teman-teman kemudian melihat tabel T. Seperti apa dia tabel T-nya? Kita lihat tabel T. Share screen. Ini dia tabel T-nya. Tadi patokannya ada 2 alfa. Alfanya berapa? Di soal kita disebutkan 0,05. Kalau tidak disebutkan dia pakai 0,05. Misalkan pembuat soal lupa menyebutkan taraf signifikansi, maka dia menggunakan 0,05. Terus DB-nya tadi 10 kurang 1. 9. Nah, di sini ada tabel T, di paling atas ini adalah alfanya, kita pakai 0,05. Ini dia 0,05-nya. Terus DB-nya 9. Ini kolom DB-nya di angka 9. Ini angka 9-nya.
Berarti berapa nilai tabel T dengan alfa 0,05 dan DB9? Di kolom 0,05 turun ke bawah, di baris ke-9 geser, ini dia. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Itu cara mencari nilai tabel. Ada pertanyaan sampai di sini? Ulfatun Anwariyah, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Sasmita. Untuk Anda kurang darinya itu, Pak. Untuk tanda kurang dari. Apakah tidak dia? Kenapa? Apakah tidak kebalik dia? Enggak kebalik dia. Dia lebih kalau di soal Pak, gimana? kan kurang dari 1 liter. Saya share lagi soalnya. Ini soalnya ya. Sebuah perusahaan air minum mengklaim bahwa rata-rata isi air minum kemasan 1 liter yang diproduksinya tidak kurang dari. Kalau tidak ada yang kurang dari, berarti dia Pak, remben pelian itu borong kato. tidak ada yang kurang dari, berarti dia lebih dari 1 liter. Berdasarkan ini, maka HA-nya itu adalah mu lebih dari 1 liter. Tidak Ini lebih kurang. dari 1. Kenapa? Ah, sendiri. Padahal kiri udah nih kene. Dia udah nih. 0. Mic-nya 0. Gimana Mbak Sasmita? Enggak, saya kira kebalik, Pak. Soalnya kan kalau tanda kurang dari itu, garisnya itu ke kanan gitu. Enggak, dia seperti itu ya. Berarti mu itu apa maksud dari mu? Rata-rata. Maksudnya rata-rata air yang diproduksi oleh perusahaan itu lebih dari 1 liter. Kurang dari, Pak. Lebih dari. Tidak kurang dari. Tidak kurang dari artinya apa? Lebih dari 1 liter kan? Gini. Ya kan? Ya, Pak. Uang kiriman saya dari orang tua itu tidak kurang dari 100.000. Apa artinya? Lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000? Lebih, Pak. Contoh yang lain. Saya share screen. Misalkan saya buat kalimat seperti ini. Uang di dompet saya tidak pernah kurang dari 100.000. Apa artinya? Artinya, kalau kita tuliskan dengan notasi statistik, itu adalah mu itu, apakah saya tuliskan seperti ini? Enggak kan? Tapi Tidak. lebih besar dari 100.000. Tidak pernah kurang dari. Tidak pernah kurang dari itu artinya kan lebih dari 100.000. Itu ya. Ada lagi? Riani pusing?
Pusing ya, nanti dilihat ulang lagi rekamannya. Terus itu yang sampai mana tadi? Nilai tabel. Nilai tabel ya. Kemudian setelah nilai tabel kita lakukan perhitungan. Kita lakukan perhitungan. Perhitungannya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal tadi kita ketahui beberapa poin. Ada N, ada simpangan baku, ada X bar, ada mu 0. Mu 0 ini maksudnya adalah nilai mu pada hipotesis 0. Kalau kita lihat ke atas, mu pada hipotesis 0 itu sama dengan 1 liter. Ambil satunya saja, jangan tulis liternya. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya, kita hitung. Hitungnya juga bertahap. Kalau bisa jangan sekaligus. Kita cari yang atas dulu. 1,01 dikurangi 1. Ketemunya 0,01 dibagi. Simpangan baku bagi akar 10. Kalau teman-teman pakai kalkulator bisa. Atau ya yang jelas pakai alat bantu ya. Tidak bisa dikira-kira. Teman-teman harus hitung dengan kalkulator. Dan berdasarkan pengalaman cukup banyak teman-teman yang tidak bisa melakukan ini. Saya mau tanya, saya mau minta ya. Teman-teman untuk menghitung. Saya mau tunjuk orangnya. Saya mau minta siapa nih? Yang Gugun sudah balik, Gun? 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 Mungkin dia tiduran di toilet, Pak. Oh, gitu. Jangan tidur di toilet. Kita coba siapa yang menjawab ya? Diki ada di sini? Diki juga tidak ada. Termasuk Zoom katanya Pak. Kasiandi. Oke, Kasiandi saja. Tapi Kasiandi lumayan kemarin perhitungannya. Kasiandi. Ya Pak. Ya, Kasiandi yang coba ngitung ya. Ya. Saya minta Kasiandi ngitung yang bawah ini, Mas. Yang 0,02 bagi akar 10. Yang ini. Akar 10 Pak. 0,02 dibagi akar 10. Soalnya tidak sedikit yang kesulitan menghitung ini. Padahal ini kalau dilihat sulit, tapi kalau dihitung dengan kalkulator mudah. Izin pakai kalkulator Pak. Harus pakai kalkulator. 0,02. Berapa, Mas? 0,002 Pak. 0,002. 002. 0,002. Masih salah. 0,02 dibagi akar 10. Bukan dibagi 10 ya, dibagi akar 10. Gimana Pak? 0,02 dibagi akar 10. 0,02
dibagi akar 10. 10. 10. Kalau kemarin yang jawaban perhitungannya betul, itu ada Asistawa, ada Muamir Naski, ada Nera Anggraini. Yang sedikit salah itu Isma Aswari, Mirawati, ada Riani, ada Ulfatun Anwariyah, ada Diki juga agak sedikit salah, sama Aulia Rizky Utami juga sedikit salah. Berapa Mas? Kas, Bentar, Pak. Yandi? Bentar. Pakai apa ngitungnya tuh? Kalkulator. Kalkulator. Coba masukkan angka, ada akar nggak di situ kalkulatornya? Udah ada kayaknya ini, Pak. Coba lihat kalkulatormu seperti apa? Oh, pakai HP nih zoomnya ya? HP, Pak. Pakai HP. Ya. Udah ada akar sini, Pak. Ada. HP-nya apa? Samsung. Samsung. Mana? Apalagi Samsung, HP mahal. Hmm. Pasti ada akarnya itu. 2 dibagi akar. Akar. Bentar dulu, Pak. Coba cari. Oh ya, ada. Ada dong. HP mahal. Wah. Sama dengan 0,0632455553, Pak. Bentar. 0,02 dibagi Bagi atas akar. 10 kan, Pak? 10. Berapa ketemunya? 0,00632455553. 6. Nah, bisa ambil 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma. Ambil yang ini saja. Berarti 0,01 dibagi 0,063. Coba sekarang 0,01 dibagi 0,063. ya 0,01 dibagi 0,0063 ya, Ya, atau 0,06 lah boleh. Berapa ketemunya? 0,06. 0,16667. Nol koma 1666667, Pak. 0,1666667. 16. Loh, kok beda hasilnya nih? 6. Kan 0,1 dipakai 0,6 ya, Pak. Coba ulang. Bentar. 0,1 dibagi 0,01, Pak ya. 0,01 dibagi Yang 0,006. Jangan salah tulis, Mas. Salah tulis, salah uang, kalah uang. Kalah mata, kalah uang. Oh, ya ulang. Apa? Salah mata. Kalah Bentar. mata, kalah uang. Iya. Dibagi 0,01 006. berapa ketemunya? 1,6667 ini, Pak. Dibagi 0,006. Ketemunya berapa? 2,6667. 667. Saya ambil 2 angka belakang koma. Ini tidak jauh beda ya. Nah,
Yang ini kalau saya bulatkan jadi satu angka belakang koma jadinya 1,6. Jadi kalau teman-teman jawabnya seperti ini, betul. Tidak harus. Ini 1,58 karena saya pakai semua angka di belakang koma. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman jawab 1,6 boleh. Ya, itu ya menghitungnya. Yang jelas kalau dilihat tidak akan bisa ketemu, teman-teman harus hitung itu, harus menggunakan kalkulator. Kalau tidak dihitung pakai kalkulator, dijamin pusing, dijamin jawabannya salah, apalagi nyontek. Sebagai gambaran teman-teman, untuk ujian UTS sama UAS itu soalnya beda-beda. Soalnya beda-beda ya, jadi teman-teman tidak bisa nyontek lagi. Benar-benar berdasarkan kemampuan teman-teman sendiri. Terus, sampai di langkah yang terakhir, menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusan dan kesimpulan. Nah, kalau di keputusan, ini terkait dengan apakah H0 diterima atau ditolak. Kita bandingkan terus. Ternyata nilai hitungnya ketemunya 1,58. Nilai tabelnya 1,83. Misalkan saya ambil 2 angka. Kalau kita perhatikan ini, maka simbolnya yang benar untuk menunjukkan ini adalah lebih kecil. 1,58 lebih kecil dari 1,83. Nah, perbandingan ini kemudian kita cek dengan kriteria keputusan yang ini. H0 ditolak jika dihitung lebih besar. Hasil perhitungan menunjukkan lebih kecil. Karena dia lebih kecil, maka tidak bisa kita tolak dia H0. Jadi keputusannya adalah H0 diterima. Karena T hitung yang 1,58 lebih kecil dari T tabel 1,833. Itu keputusannya. Terus kita punya 2 hipotesis. Keputusannya ini kita terima, ini kita tolak. Apa bunyi HA-nya? HA-nya mengatakan bahwa mu lebih besar dari 1 liter. Ini kita tolak. Karena kita tolak, maka kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk menerima pernyataan perusahaan tersebut. Apa pernyataan perusahaan tersebut? Perusahaan tersebut menyatakan bahwa air minum yang dia produksi itu rata-rata lebih dari 1 liter atau tidak pernah kurang dari 1 liter. Tapi ternyata datanya tidak mendukung itu. Datanya tidak mendukung pernyataan. Pada taraf signifikansi 0,05 atau kepercayaan 95% tidak terdapat cukup bukti untuk menerima pernyataan perusahaan tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua? Atau tidak paham semua? Oke, dibaca lagi materinya ya. Itu yang untuk sampel sama pengujian hipotesis. Terus berikutnya, di e-learning saya sudah post materi untuk materi selanjutnya itu tentang normalitas data. Nah, kalau untuk normalitas data ini teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di di e-learning juga ada video yang dari YouTube yang menjelaskan tentang bagaimana perhitungan normalitas data menggunakan Excel. Teman-teman coba baca itu, terus coba latihan praktik pakai Excel menghitung normalitas data. Nanti akan ada latihan menghitung normalitas data. Kalau teman-teman sudah baca, insya Allah besok saya akan post tugas latihannya di e-learning. Mau tugas apa enggak? Enggak usah.
Hah? Husnul katanya semangat nih kalau dikasih tugas. Tugas Nul? Iya, Pak. Tugas lagi apa? Nggak usah? Nggak tahu teman-teman nih, Pak. Soalnya banyak tugas juga ini. Nggak usah berarti ya? Best. Nah, kalau gitu ya, kita nggak usah tugas. Untuk yang uji normalitas data, teman-teman nanti teman-teman coba baca sendiri. Baca sendiri. Ini dia materinya. Sorry, bukan yang ini. Untuk normalitas data, materinya. Ini dia materi normalitas data, coba teman-teman baca, pahami, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan via WA. Nah, jadi apa itu uji normalitas data, bagaimana cara melakukan analisisnya, dan seterusnya. Ini beberapa contoh, kalau yang di sini dia dihitung secara manual, ada langkah-langkahnya, coba teman-teman, nggak usah pakai soal latihan yang lain. Coba aja teman-teman mengerjakan yang ada nih, yang contoh yang ada ini. Contoh yang ada ini, terus kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA grup. Terus akan lebih praktis kalau teman-teman melakukan perhitungan normalitas data ini dengan Excel. Karena itu di e-learning ada link ke YouTube yang menceritakan tentang uji normalitas data. Bagaimana cara melakukan uji normalitas data menggunakan Excel. Menggunakan Excel, coba teman-teman latihan. Saya tidak usah kasih tugas, silakan dipelajari sendiri. Tunggu sebentar, seperti apa videonya. We can't manage work like this. That's why I use Lynda.com. My team uses it to manage projects and you. 1 minute into the future, what happened to you? Check this out. You put everything your team is working on here, who's responsible for what, and track where it all stands here. And whilst your team gets lost in painfully long email threads, my team's communication is super organized and easy to follow because it's connected to our work. But our team already has a bunch of tools that do this. Well, with a couple of clicks, all our work and data in one organized place. Do you know how much time this saves us? Exactly. Ya, ini dia materinya. Teman-teman coba lihat nanti di YouTube-nya. Ya, seperti itu dia. Silakan dipelajari sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Boleh minta tolong, Pak, bisa dijelaskan kembali bagaimana untuk keputusannya itu apa namanya itu H0 itu ditolak atau diterima apabila apa gitu. Terhitung lebih besar atau terhitung lebih kecil. Oke, kita coba jelaskan ulang. Kelas A. Ini untuk yang mahasiswa ya. Nanti kita coba untuk yang mahasiswa. Saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Apa namanya? Kita awali dari hipotesis. Hipotesis ini kita tulis berdasarkan
narasi atau kalimat yang ada di soal. Kalimat yang ada di soal itu menyebutkan bahwa rata-rata air minum yang dihasilkan tidak kurang dari. Karena dia tidak kurang dari, maka hipotesis alternatifnya dia menggunakan notasi lebih besar. Lebih besar dari 1 liter. Di HA-nya kita menggunakan mu lebih besar dari 1 liter. Karena di HA dia menggunakan notasi lebih besar, maka kalau dalam pengujian hipotesis, ini disebut dengan uji sisi kiri apa sisi kanan? Hah? Kiri apa kanan? Kanan. Kenapa dia kanan? Karena wilayah penolakan hipotesisnya, kalau ditampilkan dalam kurva normal, itu ada di sisi kanan. Nanti dibaca lagi materinya. Karena di HA dia menggunakan notasi lebih besar, ini, maka di kriteria keputusannya dia jadi seperti ini. Dihitung lebih besar dari 1,833. Kalimatnya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 1,833. Jadi dia konsisten. Di HA dia menggunakan notasi lebih besar, maka di sini dia juga akan menggunakan notasi lebih besar. Sampai sini paham? Paham. Paham. Perhatikan kalimat di kriteria keputusan. Kriteria keputusan bunyinya H0 ditolak jika. Sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena belum melakukan perhitungan. Betul. Karena T hitung belum kita hitung. Hitung. Nah, kemudian kita lakukanlah perhitungan. Kita lakukan perhitungan di bawahnya. Kita lakukan perhitungan, dari perhitungan ketemu T hitungnya 1,58. Kita cek lagi di kriteria keputusan. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 1,58. Kita ketemu T hitung 1,58. Sorry, 1833. T tabelnya 1,833. Simbolnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kecil. 1,58 itu lebih kecil dari 1,83. Ya kan? Ya. Jangan sampai salah. 1,58 lebih kecil dari 1,583. 83. 1,83. Yang ini sama enggak dengan kriteria keputusan? Beda. Beda. Iya. Sama apa beda? Apaannya tapi Pak? Beda Pak. Ininya, arahnya, bentuknya. Beda kan? Beda. Kalau Beda. di kriteria dia lebih besar, tapi di kenyataan dia lebih kecil. Berarti ini tidak terjadi kan? Iya. Yang lebih besar ini tidak terjadi. Yang terjadi ternyata adalah T hitung lebih kecil dari T tabel. Tabel. Kalau ini yang terjadi, maka H0 ditolak atau diterima? Diterima. Diterima dong. H0 diterima. Kenapa diterima? Karena ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi keputusannya, karena kriteria ini tidak terjadi, maka keputusannya H0 diterima karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Bukan ini yang terjadi, bukan
T hitung lebih besar dari 1,833. Bukan itu yang terjadi, tapi yang terjadi adalah T hitung lebih kecil dari T tabel. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Sampai sini paham? Paham, Pak. Sekalian Yes. kesimpulannya, Pak. Ya, tunggu dulu. Sebelum ke situ, kalau terkait hipotesis 0 diterima atau ditolak itu sama seperti Sasmita. Kadang-kadang saya kasih ilustrasi seperti ini. Sasmita misalkan punya 2 calon suami. Yang satu namanya Usnul, yang satu namanya Rangga. Contoh nih ya. Usnul jadi hipotesis 0, Rangga jadi hipotesis alternatif. Ternyata berdasarkan bukti H0 ditolak. H0 ditolak ya. Berarti kesimpulannya gimana? Sasmita AA diterima atau kesimpulannya sama siapa Sasmita menikah? Enggak. Tinggal dibolak-balik seperti itu ya. Kalau ini ditolak berarti ini diterima. Kalau ini diterima berarti ini yang ditolak. Seperti itu. Terus kita kembali ke kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya, Pak? Kita kembali ke soal. Soal mengatakan bahwa perusahaan itu mengklaim bahwa air yang dia produksi itu tidak kurang dari 1 liter, ya, atau lebih dari 1 liter. Ini pernyataan si perusahaan. Air yang dia produksi lebih dari 1 liter. Perhatikan tanda lebih dari. Kalau lebih dari berarti ini dia ada di H0 apa HA? H0 kan? HA. Mu lebih besar dari 1 liter. Pernyataan ini ada di HA. Tapi ternyata HA ini kita tidak terima. Kita tidak terdapat cukup bukti untuk menerimanya. HA kita tolak. Berarti yang kita terima adalah H0. Ini yang kita terima. HA ditolak, H0 diterima, berarti pernyataan perusahaan itu kita tolak. Bahasanya cuman diperbagus, diperbaiki, dihaluskan jadi seperti ini. Tidak terdapat cukup bukti untuk menerima pernyataan perusahaan tersebut. Atau apa bunyi pernyataan perusahaan tersebut? Perusahaan tersebut menyatakan bahwa air yang dia produksi tidak pernah kurang dari 1 liter. Kesimpulannya bisa jadi seperti ini. Tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa air yang diproduksi perusahaan tersebut kurang dari 1 liter. Tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa air yang diproduksi perusahaan itu lebih dari 1 liter. Saya kembali ke sini. Ini dia. Ini kita terima. Yang hipotesis alternatif kita tolak. Yang hipotesis alternatif ini dia pernyataannya dari perusahaan. Kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena tidak terdapat cukup bukti. Yang terjadi yang ini. Tinggal dibolak-balik. Seperti itu kesimpulan. Contoh kembali ke contoh yang tadi. Sasmita sama Husnul sama Rangga. Punya 2 calon. Husnul sama Rangga. Sudah siap menikah dua-duanya. Ternyata, kalau dalam contoh konteks kita ini, ternyata Sasmita tidak punya cukup alasan untuk menerima si Rangga. Ya. Apa artinya? Artinya Sasmita menikah dengan si Hus, atau bisa juga dengan yang tadi, tidak terdapat cukup alasan bagi Sasmita untuk memilih Rangga.
Itu dia. Gimana, Mbak Sas? Iya Pak, paham. Yang lain insya Allah belum paham. Memang tapi kalau dengan sering berlatih biasanya nanti akan lebih paham. Harus banyak latihan. Coba teman-teman browsing atau cari di buku-buku statistik soal-soal untuk uji hipotesis. Kerjakan, kemudian bisa kita diskusikan hasilnya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi kalau di jadwal, kita ketemu lagi hari tanggal 26, hari Selasa. Hari Selasa, materi yang akan kita bahas adalah tentang uji T sampel independen. Nah, ini lanjutan dari uji hipotesis yang tadi. Uji T sampel independen. Hari Selasa, uji T sampel independen. Salah hari Minggu saya post materinya di e-learning. Harapan saya teman-teman sudah baca materi itu sebelum perkuliahan kita mulai. Kenapa? Kalau teman-teman tidak baca dulu, terus hanya mendengarkan saja, insya Allah pusing. Baca saja pusing, apalagi tidak baca. Terus karena minggu ini kita online, minggu depan jadwalnya kita offline. Kita offline minggu depan? Kita lihat situasi dan kondisi. Oke, teman-teman, itu saja untuk pertemuan minggu ini. Tetap sehat. Saya tunggu undangan maulidnya. Sasmita, ada undangan maulid? Ada mungkin di rumah Pak, tapi dikoskan sekarang. Oh iya. Soalnya Rangga nunggu undangan katanya. Rame-rame kita satu kelas. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti via WA, tidak harus lewat Zoom ini. Kalau teman-teman masih ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang jelas jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu. Semakin Anda malu, semakin besar peluang Anda untuk ketemu saya lagi semester depan. Ya, semakin besar peluang Anda tidak tahu dan semakin besar peluang Anda ketemu saya lagi semester depan. Kalau bisa jangan ketemu saya lagi, karena saya tipe orang yang membosankan. Ada yang merindukan, Pak. Itu saja, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah kita offline, ketemu di kelas, di kampus. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, makan yang banyak, istirahat yang banyak, dan jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.